Status hari ini, informasi terkini, semua akan tersaji di satu acara pasti. Oh, oh, ngobrol asik di beranda, ngobrol seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya beranda untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda di siang hari yang berbahagia ini? Dengan bangga kami hadir kembali menyapa Anda lewat program kesayangan kita yaitu Beranda, yang pastinya akan memberikan serta menyuguhkan informasi yang menarik dan juga edukatif kepada Anda semua. Nah pemirsa, siogianya kita sudah paham betul bahwa hadir dan kehadiran anak di tengah kehidupan pernikahan merupakan kado terindah, namun terletak tanggung jawab yang besar dalam hal membentuk kasih sayang dan juga membentuk kepribadian anak menjadi anak yang tangguh dan sesuai dengan tatanan kehidupan bermasyarakat. Namun sayangnya pemirsa, kita mengetahui di luar sana banyak anak yang lahir, besar dan dibesarkan oleh orang tua tunggal atau yang dikenal dalam bahasa Inggrisnya adalah single parent. Hal ini selaras dengan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia yang mengatakan bahwa 10,3 juta jiwa yang berumah tangga terdapat 16%-nya wanitalah yang berperan sebagai kepala keluarga dan juga menjadi orang tua utama asuh dalam kehidupan sang anak. Hal ini disebabkan dari 3 faktor, yakni adanya perceraian, kematian, hingga married by accident. Di satu sisi, jika kita menyimpangkan bahwa hal tersebut juga berdampak negatif side terhadap pertumbuhan anak, anak menjadi disharmonisasi terhadap diri, feeling, dan emosionalnya. Dan bahkan anak akan kehilangan arah karena hilangnya satu sosok yang penting dalam kehidupannya, khususnya di masa yang akan datang. Nah pemirsa, tema ini sangat menarik sekali untuk kita kaitkan dalam kehidupan konteks sosial kita sehari-hari karena ini sering terjadi dan acap kali terjadi dalam kehidupan kita masing-masing ini. Namun pemirsa, hari ini telah hadir di Studio 2 TVRI Sumatera Utara narasumber hebat yang akan berdiskusi kurang lebih 1 jam ke hadapan Anda. Terlebih dahulu, saya perkenalkan rekan saya yang bertugas, the one and only beautiful sister I have is Azifah Zahrianis. Yeay, halo apa kabar Anda pemirsa di rumah, senang sekali ya saya Azifah Zahrianis dan juga rekan saya yang paling ganteng hadir ya untuk menemani Anda di acara yang sangat-sangat keren, mana lagi kalau bukan di Beranda. Nah kalau di Beranda pasti kita ngobrolin soal banyak hal ya, mulai dari topik-topik yang menarik sampai dengan hal-hal yang menjadi isu perkembangan yang ada saat ini. Dan tadi Aziz sudah membicarakan sedikit nih, spill sedikit tentang tema kita pada hari ini, dan tentunya ya kalau berbicara dengan tentang pola asuh. Nah ini hal yang menjadi sangat penting sekali untuk kita karena apa? Pola asuh akan menentukan bagaimana untuk mengarahkan, mengontrol, mendidik, dan juga melindungi anak. Tentunya ini menjadi tanggung jawab semua orang tua. Apalagi sama halnya dengan single parent yang dituntut untuk mempunyai peran ganda. Selain untuk mendidik anaknya, dia juga harus mampu untuk menafkahi. Dan ini tidak mudah pastinya ya. Apalagi ini harus dilakukan oleh seorang diri dengan penuh tanggung jawab untuk menjadikan anaknya, generasi penerusnya untuk menjadi lebih baik. Nah hal ini sangat berdampak sekali terhadap ke depan untuk generasi-generasi kita yang akan kita jadikan sebagai penopang fondasi untuk kekuatan bangsa. Nah kalau ngomongin soal pola asuh, parenting, single parent. Nah ini topik yang sangat menarik sekali ya. Apa itu topiknya Hari sih? ini Azril, Apa waduh itu, kalau Ziva? ngomongin soal topik yang menarik pasti Beranda itu menarik semua Udah ya. benar lah, tagline-nya aja WOW yaitu Iya. wow. Benar sekali. Nah pastinya ini hari ini kita juga topiknya WOW Benar banget sekali, ya. Ziva. Apalagi kalau bukan ini adalah topik yang menarik, yaitu adalah dampak pola asuh single parent pada perkembangan Benar anak. sekali, Ziva. Wah kalau ngomongin topik yang seberat ini Azril, tentu kita nggak bisa ngobrolin berdua ya. Benar sekali. Itulah mengapa harus ada narasumber di antara kita. Benar sekali, langsung saya perkenalkan ke hadapan Anda pemirsa untuk melengkapi suasana indah hari ini dan memberikan edukasi pemahaman terlebih terkait single parent. Di sebelah kiri saya wanita cantik yang sangat saya idolakan juga. Beliau adalah Ibu Rina Devianti, SSMPD selaku pendidik maupun akademisi. Assalamualaikum Bu, selamat siang, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah
Baik. Sehat ya Ibu? Alhamdulillah. Cantik, saya perkenalkan juga yang cantik di sebelah sana. Silahkan. Kalau hari ini memang kita semua cantik-cantik ya. Semua yang hadir di sini cantik-cantik kecuali Azril. Karena kalau misalnya Azril cantik itu hal yang sangat Oke, skip. Baik, dan di sebelah kanan saya ada ibu yang paling cantik juga ya. Di sini hadir Ibu Sri Wahyuni SPSI MPSI selaku psikolog. Halo Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Aduh, kalau misalnya udah ada psikolog, ada akademisi itu memang bersahaja ya Azril. Ada lengkap lagi Azril dan Jipang, lengkap langsung. Betul sekali. Oke, ini ada yang ketinggalan sepertinya Azril. Benar-benar. Kita perkenalkan terlebih dahulu lah rekan-rekan kita yang mengisi suara indahnya bersama kita, menikmati hari-hari kita ini bersama Follow Band. Bang Fahmi, how are you today? I'm fine. I'm fine. Oh my God. Motivation itu Oke. Sehat ya Bang Fahmi? Alhamdulillah sehat, Azril. Alhamdulillah. Tapi sehat, ya. nanti kita bakal Rizky ada pertanyaan Boleh. mungkin dari pengalaman kita pribadi ya Ki ya. Boleh Bang. Ini terkait tentang dampak pola asuh dari single parent pada perkembangan anak ya Bang. Yes, Ingat ya. yes. Boleh Bang? Oke dan nah pemirsa sudah saya perkenalkan semua narasumber dan juga bintang tamu kita dan juga kami telah memperkenalkan. Lantas kita langsung bertanya kepada seorang psikolog. Langsung saya bertanya supaya menghemat waktu kita, pemahaman Anda juga lebih. Bagaimana sebenarnya Ibu menyoroti terkait dampak pola asuh single parent pada perkembangan anak khususnya pada zaman-zaman yang serba canggih ini. Silakan. Kalau kita berbicara mengenai single parent, sudah pasti yang mengasuh dan mendidik anak itu adalah hanya satu. Benar. Baik itu bapak atau ibu. Ya. Dimana single parents ini kan disebabkan oleh beberapa faktor ya. Ada disebabkan karena perceraian, kemudian disebabkan karena kematian, dan juga disebabkan karena Married by accident ya? Iya, kecelakaan di dalam ini ya. Sehingga akhirnya anak itu lahir di luar pernikahan. Nah, sehingga akhirnya yang mengasuh itu adalah hanya satu pihak. Nah itu. Benar-benar sekali. Lantas kalau dari psikolog menyoroti tersebut, apakah ke psikologisnya terhadap perkembangannya atau mungkin di luar dari itu Bu? Ada? Oke. Kalau kita berbicara mengenai single parent, otomatis karena hanya satu pihak yang memberikan pengasuhan. Karena kan kalau dia keluarga normal yang memberikan pengasuhan itu adalah dua. Setuju. Masing-masing memiliki peran. Ayah perannya adalah sebagai pencari nafkah, sementara ibu itu perannya adalah memberikan pengasuhan. Nah, karena ini adalah single parent, otomatis ibu atau bapak yang bertugas memberikan pengasuhan itu perannya menjadi ganda. Setuju. Nah, jadi dengan peran ganda ini otomatis tanggung jawabnya juga semakin besar. Benar-benar. Terkadang juga dari adik single parents ini ada yang memang tidak ada yang memang tidak tersampaikan ataupun tidak bisa didapat si anak ketika hanya satu orang saja memberikan pengasuhan kepada anak. Bisa dicontohkan Bu salah satunya mungkin apa bentuk kasih sayang kah atau seperti apa? Oke, kalau dari pihak ibu itu kan cenderung lebih ke arah emosional. Ya, kalau dari ibu ketika dia memberikan pengasuhan kepada anak, dia hanya memberikan pengasuhan itu adalah secara emosional. Sementara untuk dia mendapatkan figur dari ayah itu kan tidak ada. Apalagi kalau dia anaknya itu adalah anak laki-laki. Jadi dia tidak belajar bagaimana caranya, maksudnya bagaimana sebenarnya figur laki-laki itu seperti apa. Yang tangguh, keras menghadapi kehidupan ya Bu? Oke. Sehingga dia tidak mendapatkan identifikasi dari figur ayah. Baik. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau ayah yang memberikan pengasuhan, otomatis kan si anak secara emosional dia tidak terlatih bagaimana caranya bisa lebih memahami orang lain, lebih empati. Karena kan kalau bisa bicara mengenai bapak, itu kan lebih ke arah logika. Baik, nah itu dia tadi perspektif awal. Kalau bisa dibilang adalah sentuhan perempuan, yakni seorang ibu itu lebih menyentuh terhadap anaknya. Baik secara verbal maupun non-verbal, baik dari secara hati maupun fisik, itu lebih mendalam adalah sentuhan dari seorang ibu. Are you mother today? Belum ya? nanti ya. Next ya. Tapi next. Oke. Nah, kalau ngomongin soal problematika Benar yang sekali. dalam hal ini adalah kasus single parent dan perkembangan anak. Tentunya ini ada dampak-dampaknya. Lantas Bu Rina, kira-kira dampak apa yang terjadi kepada si single parentnya dan juga dampak apa nih yang juga berkaitan kepada si anak yang menjadi korban? Seperti apa nih Bu? Oke.
Kalau dampak terhadap single parent mungkin si ibu atau si ayah itu mempunyai keterbatasan ya dalam mengasuh anaknya. Ya, kemudian dalam pemberian waktu juga, karena kalau ibu kalau di situ dia selain dia harus mencari nafkah, pengganti figur ayah ya, yang harusnya ayah yang menjadi menjadi tulang punggung mencari nafkah, dia juga kan harus mengurus anaknya, harus menjadi dirinya sendiri. Iya. Nah, jadi itu kadang yang terkendala ya, baik yang single parent itu apakah ibu ataupun ayah. Dan satu lagi ada stigma ya, sepertinya kalau menjadi single parent itu kan negatif ya. Benar, kalau kita selama ini. Walaupun dia mungkin single parent itu bisa saja mungkin karena ya meninggal ya, yang kemudian ada juga yang karena memang kalaupun dipaksakan, kan ada juga yang sekarang KDRT. Nah, kita kan orang-orang di luar sana kan tidak tahu permasalahan kenapa single parent itu terjadi. Nah, kadang stigma-stigma itu menganggap kalau single parent, baik apakah itu yang istilahnya duda ya atau menjadi janda, itu jadi jelek, padahal belum tentu juga apakah itu memang lebih baik. Jadi itu mungkin yang menurut saya kendalanya. Nah, kalau untuk perkembangan anak itu nanti bisa dilihat saat si anak tadi berada dalam lingkungan, apakah itu di sekolah ya, apalagi kalau anak tadi sekolahnya masih dalam level pendidikan yang masih di sekolah dasar rendah dalam artian ya, jadi mungkin pemahaman mereka, pemikiran mereka juga masih terbatas. Nah, seperti ada nanti ketika kawannya ada yang melihat kawannya dikunjungi atau diantar jemput oleh orang tua yang lengkap, atau katakanlah hari ini ibunya yang mengantar atau menjemputnya besok. Nah, dia pasti ada ngerasa seperti minder. Aku mana ya? Aku kok tidak seperti orang seperti teman-temanku yang dijemput. Nah, dan nanti dia akhirnya apa? Tertutup. Perbandingan diri yang seolah-olah terus akan terus Iya, terjadi. dia merasa berbeda. Nah, itu nanti bisa berdampak juga kalau kami melihatnya. Kalau dari segi belajarnya nanti dia lebih tertutup, lebih susah nanti menerima pelajaran, lebih banyak melamun. Ada kasus yang seperti itu. Baik, menarik sekali. Kita kasih tepuk tangan dong, Zi. Sangat menarik sekali perbincangan kita kepada narasumber ini, sangat mendalam sekali ya, Zipa. Lantas saya boleh tanyakan sedikit lagi ya, Zipa, dan juga kepada pemirsa, mungkin mewakili pemirsa, bahwa kalau terjadinya ibaratnya single parent terhadap anak ini, otomatis berkaitan tentang disharmonisasi emotional feelingnya itu. Seperti apa kalau ibu psikolog melihat terjadinya hal tersebut, dan seperti apa juga solusi yang diberikan? Oke. Anak yang memiliki orang tua yang single parent, secara emosi kalau dia memiliki kedua orang tua, maksudnya dalam artian punya ayah, kemudian Komplit, juga punya ibu, kemudian terjadi adanya pembagian peran antara kedua belah pihak, sehingga ketika kalau anaknya secara kalau dia dimarahin bapak atau dimarahin ibu, dia masih ada tempat untuk mengadu. Setuju. Ini saya begini, ataupun dia punya masalah, dia bisa memilih apakah dia bisa mencurahkan perasaannya kepada ibu atau kepada ayah. Nah, akan tetapi karena dia hanya memiliki satu orang tua, dia mau tidak mau hanya memiliki satu, jadi tidak punya alternatif. Nah, terkadang kalau dia tidak dekat dengan orang tua, berarti tidak dekat itu orang tuanya mungkin sibuk bekerja karena tadi perannya ganda tadi itu, tidak punya waktu untuk lebih dekat kepada anak. Dikhawatirkan itu adalah anak itu dia mencari tempat, ya, tempat yang lain untuk mencurahkan perasaannya, sehingga dikhawatirkan juga ketika dia mencari tempat itu bukanlah sesuatu yang tepat. Nah, itu. Nah, dengan kesalahan seperti itu menyebabkan dikhawatirkan juga anaknya juga menjadi salah dalam tempat mencurahkan, otomatis juga ketika dia mendapatkan masukan juga dikhawatirkan juga dia menjadi tidak menyelesaikan masalahnya sebenarnya, Mbak, tapi menambah permasalahan. Introvert jadinya ya. Betul sekali, dan ini mungkin banyak sekali yang terjadi ya, Bu, dan ini menjadi problematika yang sangat-sangat rumit dan mungkin agak susah ya untuk diatasi. Lantas Bu, kalau melihat hal ini, apakah mungkin agak sedikit melenceng ya Bu dari topik kita, apakah memang sebenarnya bagusnya
kita punya pernikahan dipertahankan dengan permasalahan-permasalahan yang ada, atau kita memikirkan untuk mencari jalan untuk menjadi single parent nih Bu, bagi orang-orang yang punya permasalahan ini. Gimana nih Bu Rina menanggapi hal ini? Tapi sesaat lagi nih supaya pemirsa yang di rumah ini masih bertanya-tanya dan memiliki curiosity-nya ini lebih dan lebih lagi, karena berkaitan topiknya ini adalah kehidupan konteks sosial kita sehari-hari yang acap sekali terjadi. Sesaat lagi pemirsa, terimalah lagu persembahan kami. Yang pertama ini adalah Kisah Tak Sempurna. Aku memang tak berhati besar untuk memahami hatimu di sana. Aku memang tak berlapang dada untuk menyadari kau bukan milikku lagi. Dengarkan aku akan bertahan sampai kapanpun, sampai kapanpun. Oh, maafkan aku yang tak sempurna untuk dirimu. Usailah sudah kisah yang tak sempurna untuk kita kenang. Andai aku dapat merelakan setiap kepingan ukiran kenangan indah. Andai aku sanggup menjalani setiap detik dan waktu mendatang. Dan oh, dengarkan aku akan bertahan sampai kapanpun, sampai kapanpun. Oh, maafkan aku yang tak sempurna untuk dirimu. Usailah sudah kisah yang tak sempurna untuk kita Oh, adik-adik ini nak tahu tentang budaya Melayu. Lagi permisi Pak ya. Assalamualaikum Pak. Adalah Istana Kesultanan Delhi yang menjadi kebanggaan masyarakat Medan. Warna kuning yang mendominasi istana merupakan warna kebesaran kerajaan Melayu. Kemegahannya masih tersisa sekalipun sudah termakan usia. Di dalam istana terdapat beraneka koleksi bersejarah peninggalan keluarga Kesultanan Delhi. Di sini kita dapat menikmati budaya Melayu yang mengagumkan. Istana Maimun, warisan budaya Indonesia. Wow, dan menarik sekali pemirsa, kita kasih dengan tagline-nya yakni WOW. Wow sekali pemirsa. Nah pemirsa, tepuk tangan ini mewakili perasaan Anda pasti yang berkaitan temanya ini menarik sekali, yakni dampak pola asuh single parent pada perkembangan anak. Masalah Anda adalah masalah kami juga, bagaimana cara kita mencari problematikanya ini dan juga solusi dari problem Anda. Semoga kehadiran narasumber ini juga membuka wawasan luas kita, dan kita akan lanjutkan terkait diskusi kita tadi yang masih tadi, apa itu sebenarnya? Silahkan Ziva.
Betul sekali. Tadi sempat gantung ya pemirsa dengan topik menarik kita yang padahal ini menarik banget untuk dipertanyakan kepada seorang akademisi nih. Seperti apa melihat untuk menanggapi ini? Apakah yang lebih baik mana nih? Yang lebih baik apakah untuk tetap bertahan di rumah tangga ya, kecuali untuk kematian ya, kasus kematian tuh beda cerita ya. Dan ini kita berbicara tentang masalah tentang perceraian dan lain-lain sebagainya yang memang harus untuk berpisah. Setuju. Atau mungkin kita harus mempertahankan nih untuk rumah tangga. Seperti apa nih Bu Rina menanggapi hal ini? Oke, baik. Jadi kalau menurut saya ya, kali permasalahan dalam rumah tangga itu kan pasangan ini yang tahu lebih jelasnya ya. Jadi tergantung individunya. Kalau kira-kira masing-masing pasangan tadi, baik si ayah atau si ibu tadi, merasa permasalahan mereka dalam berumah tangga ini masih bisanya diselesaikan ya, alangkah baiknya itu diselesaikan. Karena kan nanti tergantung juga perkembangan psikologi si anak. Yes. Ya. Nah dari perkembangan psikologi si anak ini kan nanti dia ketika dia bersosialisasi dengan teman-temannya, dia juga ada rasa kebanggaan sendiri mempunyai atau memiliki orang tua yang lengkap. Itu. Tapi kalau dirasa memang setelah dipertimbangkan ini baik buruknya, ternyata lebih banyak tidak baiknya, baik itu bagi psikologi si orang tua sendiri maupun bagi psikologi si anak ya, di mana terjadi mungkin pertengkaran verbal atau ya secara fisik juga, itu kan nanti berdampak juga, kasihan juga nanti anaknya gitu. Dan ini kan terpengaruh juga nanti ketika si anak dalam lingkungan di luar keluarganya. Nah dampaknya juga harus dipikirkan. Jadi kalau dia nanti berpisah pun apakah lebih baik atau tidak dipertahankan juga bisa lebih baik, itu tergantung dari individunya. Itu sih kalau menurut saya. Artinya keputusan menjadi single parent itu enggak ada masalah, yang penting kita yang cari solusi terbaik ya Bu ya. Iya, ketika cari permasalahan itu yang mana lebih baik. Nah, individu itu yang tahu permasalahannya apa setelah diupayakan. Baik, kembali lagi ke individualnya. Sama dengan quote yang menarik sekali dari bahasa Inggris terkait pernikahan, ada mengatakan bahwa marriage is not only to marry yourself, but marriage is only done by to marry two aspects of human's life, from emotionals and also from aspects of another life. Jadi kehidupan dalam pernikahan ini tidak hanya untuk menikahi atau menghidupi diri kita aja, tapi menikah sejatinya ataupun siogianya adalah menikahi dua orang yang berbeda dari emosional dan juga latar belakang kehidupan yang berbeda menjadi satu. Ziva. Betul sekali, dan itulah disebut oleh love ya. Yes, love in dan tentunya iya. Dan tentunya untuk membangun cinta antara kedua pasangan nih, tentu ya, apa sih sebenarnya yang harus dimiliki nih Bu sehingga ya tidak ada keputusan untuk menjadi single parent ya Azril ya, seperti apa ya? Betul. Kira-kira nih apa nih Bu? Apa yang harus dibangun untuk harmonisasi? Mungkin saya tanya ke psikolog dulu ya Azril ya. Kira-kira seperti apa nih Bu? Saya yakin semua orang tua yang single parent itu tidak mengharapkan untuk menjadi single parent. Perceraian itu adalah keputusan yang paling sulit sebenarnya, tapi itu memang harus diambil. Kenapa seperti itu? Memang karena tidak ada lagi jalan ataupun alternatif lain dalam mempertahankan keutuhan keluarga, sehingga akhirnya memang orang tua harus memilih. Nah, dan itu memilih itu pun saya rasa dia sudah mempertimbangkan banyak banyak aspek ya yang perlu dia pertimbangkan, baik buruknya kalau nanti saya bercerai bagaimana dengan anak. Baik. Ya, bagaimana perkembangannya, bagaimana tanggapan orang lain terhadap diri saya dan juga anak saya. Nah, tapi kalau dia tetap mempertahankan pernikahan juga, bagaimana juga dengan diri dia dan juga bagaimana juga dengan anaknya. Harmonisasi kekeluargaan juga bisa jadi tidak sebaik seperti sedia kala ya Bu ya. Betul. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu, ya itu tadi ya, mau tidak mau memang dia harus memutuskan. Nah, setelah dia memutuskan nanti bagaimana selanjutnya dia memikirkan untuk mengatasi permasalahan yang dia alami setelah dia memutuskan untuk menjadi single parent itu tadi. Karena sejatinya adalah life is a choice, hidup ini adalah sebuah pilihan. Baik dan buruknya, problematika dan solusinya itu adanya di tangan kita masing-masing. Benar sekali ya Ibu. Nah Ibu dan juga pemirsa, sepertinya salah satu idola saya juga Bang Fahmi ini ada pertanyaan juga. Karena beliau ini juga selain dari artis di Kota Medan yang sangat hits ini juga Bu, beliau juga adalah seorang dari orang tua Bu gitu.
Tapi alhamdulillahnya masih komplit ya Bang ya. Ada pertanyaan seperti apa Bang yang terkait dengan tema kita? Terima kasih Ajril yang paling ganteng dan Terima paling kasih, idola WOW. Terima kasih kembali. Saling mengidolakan ya. Saya sangat mengidolakan Ajril Bu, karena saya dari dulu pengen sekali lancar berbahasa Inggris. Ajril itu adalah salah satu idola saya dalam bahasa Inggrisnya bagus banget Bu Ajril. Kirim nomor rekening nanti ya Bang. Yes. Atas pujiannya. Yes, mungkin saya ada pertanyaan. Kenapa identik dan terlihat dominan ketika perceraian terjadi imbas terhadap anak sangat dahsyat nih. Nah, dari segi pendidikan maupun pergaulan ini mungkin yang terjadi di sekitaran lingkungan saya ya, mungkin pergaulan saya, teman-teman dan lain-lain gitu. Nah, jadi dari teman-teman saya atau yang saya pernah tahu dan saya lihat, yang saya kenal, keseringan itu ketika misalkan dia ternyata sudah tidak utuh lagi keluarganya, si anak ini mungkin dari segi pendidikan dan pergaulannya sedikit menurun, beda arah jadinya gitu. Jadi nggak terarah gitu. Baik. Apakah itu memang benar-benar efek dari perceraian tersebut gitu? Baik. Nah, dan benarkah dampak perceraian akan membuat seorang anak itu kehilangan percaya diri, terus mungkin kehilangan mimpi atau cita-citanya gitu. Dan satu lagi kehilangan ketenangan batinnya mungkin terganggu gitu. Baik. Ada 3 ya Bang ya, yes, boleh saya simpulkan juga ya Bang. Mungkin saya lebih alamatkan kepada yang pertama ini terkait dengan pendidikan yang objektivitas ini selalu dekat kepada mahasiswa ataupun selaku anak didik ini ke Ibu Rinanya sendiri, yakni yang pertama itu kenapa identik dan juga dominan perceraian ini terhadap menurunnya pendidikan dan juga mengajak anak untuk masuk ke lingkungan yang tidak terarah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengapa dampak perceraian ini bisa menurunkan kepercayaan diri anak khususnya dalam menggapai ambisi maupun cita-citanya. Dan yang terakhir mungkin dari Bang Fahmi tadi itu terkait apa ya, karena banyak sekali juga saya, mungkin ada lagi Bang. Ketenangan batin, berarti kembali self disharmonisasinya lagi. Dari yang pertama mungkin dari Ibu Rina sendiri menjawabnya Bu, kenapa identik dan dominan perceraian itu akan menurunkan pendidikan dan juga mengarahkan anak termasuk ke dalam lingkungan yang tidak terorganisir. Oke, jadi kalau berdasarkan pengalaman saya selama ini saat menjadi pengajar, apakah itu di sekolah maupun sekarang lebih aktif pada mahasiswa yang saya hadapi. Ya, itu memang ada banyak kasus yang ketika si anak tadi yang dalam kondisi keluarga yang normal dan pada saat proses belajar dia mengalami masalah dengan keluarga, itu memang terjadi penurunan belajar, minat belajar. Ya, apalagi pada anak yang masih masa masa memang butuh perhatian kedua orang tuanya. Transisi dia merasa figur orang tua yang dia banggakan itu hilang. Ya, akibat adanya entah pertengkaran, ya. Broken home lah artinya. Iya. Jadi saat itu ya, itu imbasnya dia ke belajarnya. Ketika dia harus mengerjakan, misalnya ada tugas yang diberikan oleh guru ataupun oleh dosennya. Nah, di lingkungan yang ini khususnya untuk kalau mahasiswa yang tidak ngekos ya, yang dalam lingkungan keluarga yang utuh tapi ada bermasalah, itu pasti terganggu. Ya, si anak tadi jadi tidak konsentrasi belajarnya. Tugas-tugasnya juga terkendala. Dan kami baru-baru ini pernah menghadapi masalah seperti itu ya, ketika si anak tadi yang tadinya bagus ya. Dan setelah kita amati kenapa mengalami penurunan, belajarnya juga yang tadinya tidak ada masalah, tapi setelah ada tugas-tugas nanti juga dia tidak ini lagi. Se-efektif mungkin ya. Iya. Nah, ketika kami tanya setelah melakukan pembicaraan, pendekatan, itu dia cerita bahwasanya orang tuanya sedang bertengkar. Kadang ada yang cerita dia ada yang mau putus sekolah gitu. Bingung dia. Jadi siapa yang biayai saya, Bu? Saya juga bingung. Jadi untuk apalah saya rajin-rajin kuliah kalau nanti orang tua saya bercerai,
saya bingung mau minta biaya pada siapa. Baik, nah itu dia tadi pertanyaan yang pertama telah dijawab langsung oleh Ibu Rina. Semoga sumbangsi jawaban tersebut juga mewakili kita dan juga mewakili dari pertanyaan Bang Fahmi kepada Anda pemirsa. Nah pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang datang dari Bang Fahmi akan kami hadirkan seusai yang satu ini dengan suara indah idola saya, yakni Ku Coba Bertahan. Pertama melihatmu, berkata hatiku, kaulah pujaanku. Ketika kau terluka, akulah yang ada untuk dirimu. Tapi kau hianati. Ku coba bertahan walau menyakitkan, tetap ku jalankan aku dan dirimu. Sudah 2 bulan aku kau tinggalkan, kau sudah berubah, kau menduakanku. Ku coba-coba bertahan, oh bertahan, oh menyakitkan aku dan dirimu. Sudah 2 bulan aku kau tinggalkan, kau sudah berubah, kau menduakanku, kau menduakanku, kau menduakanku, kau menduakanku. Nah pemirsa, excellent, marvelous terhadap kehadiran narasumber dengan tema menariknya sekali. Saya beri tepuk tangan dan juga mungkin Jipa mau ikut tepuk tangannya pemirsa. Saya memeriahkan saja ya Aldo ya dengan WOW kamu ya. Benar. Nah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program yang sangat-sangat Anda nanti terkait tentang hidup sosial kita, yakni di Beranda dengan tema menariknya adalah dampak pola asuh single parent pada perkembangan anak. Masih tadi ada juga yang masih gantung-gantung ini harus kita luruskan supaya pemahaman Anda di rumah terkait tema kami ini sangat menarik dan juga edukatif. Tadi sebelum kita berpisah atau komersial break, masih ada pertanyaan dari rekan kita Bang Fahmi, yakni dampak perceraian ini akan menurunkan kepercayaan diri anak dan juga katakanlah menurunkan terhadap cita-cita yang ia ingin gapai. Seperti apa dan mengapa demikian itu Ibu? Kalau yang untuk anak yang single parent ini tadi ya, kenapa dia merasa menjadi kepercayaan diri menjadi turun? Kan itu tadi karena dia melihat orang lain memiliki orang tua yang lengkap, sementara saya tidak punya. Kemudian juga penilaian itu tidak hanya dari dia, tetapi
perlakuan orang-orang yang ada di sekitar. Nah, pasti teman-temannya bertanya, kenapa orang tua saya lengkap, orang tua kamu kok nggak lengkap? Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu menyebabkan jadi menjadi pertanyaan kepada si anak. Ketika si anak bertanya mungkin kepada si ibu atau kepada si bapak tidak mendapatkan jawaban. Nah, mengapa seperti itu? Sehingga dengan kondisi seperti ini menyebabkan si anak menjadi kena perlakuan dari teman-temannya tadi mungkin yang biasanya akrab dengan adanya perceraian orang tua, sehingga menyebabkan si anak diperlakukan menjadi agak dijauhin. Kan sekarang ada namanya sekarang kan musimnya bullying ya. Nah, itu. Dengan kondisi seperti itu, jadi karena dia tidak memiliki orang tua yang lengkap, dia merasa dibully. Kalau bisa diartikan hilangnya sosok figur salah satu dari yang hilang tersebut juga menjadi efektivitas anak dalam kehidupannya menurun ya Bu. Iya. Kalau terkait ambisi ataupun cita-citanya ini juga berpengaruh ya Bu. Mengapa demikian? Ya karena dia kondisinya seperti itu, diolok-olok oleh temannya, sehingga menjadi rasa percaya dia menjadi rendah. Menjadi rendah. Kemudian juga kena kepercayaan dirinya jadi rendah, menjadi cemas. Tempat komunikasi juga berkurang. Iya, tidak ada ini, menimbulkan kekhawatiran juga kepada si anak, sehingga menyebabkan dia merasa tidak memiliki arti lagi. Baik. Nah, itu juga menyebabkan dia juga, tadi seperti yang dibilang Bu Lina, untuk apa saya sekolah bagus, untuk apa saya berprestasi, atau kalaupun saya berprestasi, tidak ada yang memberikan tidak berefek pada saya. Benar sekali. Itu. Tapi memang tidak semua sih anak yang mengalami kondisi seperti itu. Balik lagi kepada orang tua. Tidak semua yang dikatakan orang tua yang single parent itu berdampak negatif kepada anak. Benar. Kalau emang orang tuanya memperlakukan anak dengan semaksimal mungkin, kemudian juga dengan adanya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, sehingga menyebabkan kalau si anak punya masalah, dia cerita kepada ibu atau kepada ayah, sehingga masalah itu tidak dia pendam sendiri. Setuju. Nah, kemudian juga saya yakin orang tua yang single parent tidak ingin anaknya menjadi tidak ingin anaknya menjadi orang yang tidak berhasil. Benar. Pasti ingin berhasil, walaupun dengan kondisi hanya satu figur saja. Benar. Nah, itu. Jadi perlu memang motivasi. Jadi tidak hanya motivasi dari diri sendiri, tetapi juga dari lingkungan orang tua maupun lingkungan keluarga dan teman-temannya juga. Baik, lagi kembali ke motivasi. Itu juga berkaitan tentang ketenangan batinnya tadi ya Bu. Kalau kita punya anak yang dari single parent ini, ketenangan batin ini sedikit katakanlah terganggu karena adanya perbandingan status sosial di antara temannya yang memiliki complete family, baik father dan mothernya ya Bu ya. Menarik sekali Ziva, kita sangat bersyukur masih diberikan kita berasal dari orang tua yang komplit, sehingga kita bisa percaya diri hari ini dan menjadi sosok inspirasi bagi adik-adik yang rumah ya Ziva. Betul sekali, dan harapan kita juga pastinya pernikahan kita yang ke depan pasti juga tetap harmonis dan tetap komplit. Amin ya ya Allah, amin ya Betul sekali. Tapi Azril dan Ziva, pemirsa di rumah, ini pastinya banyak sekali yang terjadi perceraian, dan menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 126 yang mana adalah mengatakan bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaan seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yakni si ibu. Setuju. Dan tentunya dalam hal ini ini menitik beratkan kepada perempuan untuk punya tanggung jawab, mempunyai peran ganda nih. Selain menafkahi tadi juga untuk mendidik anak seperti apa. Tapi dengan hal ini juga artinya kasih sayang orang tua, yakni ayahnya, ini kan berkurang. Setuju. Ya Azril ya. Lantas Bu, terhadap hal ini saya ingin bertanya kepada psikolog. Dengan melihat hal ini, seperti apa nih Bu untuk dampak psikologis anak, dan juga kita juga harus memikirkan ya untuk psikologis sang ibu, karena penentu keberhasilan anak, dan juga sering sekali didengar bahwa ketika ibu happy pasti anak happy. Setuju, benar. Betul ya. Pintar banget Ziva, saya kasih jempol deh. Ini karena saya udah mau mendadak jadi ibu, jadi kayaknya udah mulai berpikir kayak gitu ya. Oh berarti udah ya. Oh belum ya. Oke, nah Bu, kira-kira seperti apa nih Bu? Tentu ini hal yang sangat kompleks sekali ya Bu ya. Psikologis orang tua dalam hal ini adalah perempuan, ibu, ini punya tanggung jawab yang lebih. Sedangkan dia harus kehilangan sosok ayah, dan ini kan masuk dalam perkembangan anak. Benar. Ya Bu. Lantas seperti apa nih Bu? Oke, apa ya? Kenapa memang setelah adanya perceraian, memang anak tuh lebih cenderung diharapkan ya untuk diasuh oleh ibu. Karena memang secara emosional, karena ibu yang mengandung, jadi diharapkan secara emosional anak itu lebih dekat kepada ibu. Jadi apa yang dirasakan ibu itu akan
cepat akan terkoneksi dengan anak. Ada istilah lahiriah batinnya ya Bu? Iya. Oke. Nah, dengan kondisi seperti itu memang diharapkan ibu itu bisa memberikan pengasuhan yang lebih baik kepada anak. Setuju. Betul. Itu. Tapi memang tidak dipungkiri juga ada sih bapak yang bisa memberikan pengasuhan yang baik sebaik juga dengan ibu, kan Baik. gitu. Kemudian juga Kalau untuk psikologi si ibunya sendiri seperti apa? Nah, secara psikologis juga dampaknya itu tidak hanya kepada si anak, tapi kepada si ibu. Nah, si ibu dengan kondisi adanya perceraian ini, dia otomatis harus mempersiapkan dirinya dulu sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Dengan kondisi seperti ini, bagaimana saya ke depannya? Nah, saya harus bisa menyembuhkan diri saya dulu sendiri, baru saya bisa mendidik anak atau mengasuh anak saya menjadi yang lebih baik. Baik, menarik sekali. Nah itu, dia pasti berharap apa yang dia rasakan ataupun permasalahan yang mereka hadapi antara ayah dan bapak, antara ayah dengan ibu, itu tidak lagi terjadi kepada anak. Setuju. Itulah menjadi harapan yang sangat Iya. baik sebenarnya ya. Nah Bu, ya. itu, makanya tergantung bagaimana mendidik lagi tadi. Walaupun tidak lengkap orang tuanya, tapi peran itu kan bisa dipelajari. Setuju. Nah, dengan adanya tuntutan, tanggung jawab, maka baik ibu ataupun bapak itu harus bisa memenuhi peran Dari kedua belah ya. pihak itu Kita tadi. kasih tepuk tangan deh untuk Ibu Irina dan juga Bu Yuni ini tadi yang telah memberikan sekali. perspektif. Lantas Jipa dan juga pemirsa, saya ingin mewakili dari pemirsa bahwa dalam katakanlah dari yang saya baca menurut jurnal bahwa ada dua tipe ataupun varian dari single parent ini. Ada yang temporary single parent dan ada yang permanent type single parent. Nah, seperti apakah dari kedua belah pihak ini, yakni single parent permanen dan single parent temporary ini untuk kehidupan anak dan perkembangannya? Sesaat lagi pemirsa, terimalah lagu yang sangat menarik ini akan kami bahas kepada Anda. Kalau belum bisa aku mendapatkan, oh gadis manis yang menjadi rebutan, sungguh mati aku jadi penasaran, sampai mati pun akan ku perjuangkan. Memang dia yang paling manis di antara gadis yang manis. Aku pun tak merasa heran kalau dia jadi rebutan. Sungguh mati aku jadi penasaran, sampai mati pun akan ku perjuangkan. Yeah! Semua orang berlomba-lomba untuk mendapat kasih sayangnya. Bermacam-macam cara pun dilakukan, tidak ubahnya seperti perlombaan. Sungguh mati aku jadi penasaran, sampai mati pun akan ku perjuangkan. Oh, adik-adik ini tidak tahu tentang budaya Melayu. Lagi permisi Pak ya. Assalamualaikum Pak. Istana Maimun adalah istana Kesultanan Delhi yang menjadi kebanggaan masyarakat Medan. Warna kuning yang mendominasi istana merupakan warna kebesaran kerajaan Melayu. Kemegahannya masih tersisa sekalipun sudah termakan usia. Di dalam istana terdapat beraneka koleksi bersejarah peninggalan keluarga Kesultanan Delhi. Di sini kita dapat menikmati budaya Melayu yang mengagumkan.
Istana Maimun, warisan budaya Indonesia. Nah pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program Beranda. Nah di luar sana banyak yang berasumsi bahwa negatif side terlalu banyak terhadap single parent untuk perkembangan anaknya. Namun ketahuilah bahwa ada yang namanya positive side. Dikarenakan single parent ini ada yang sifatnya temporer dan juga permanen. Kalau permanen mungkin saja terjadi atas kematian dari pasangan ataupun perceraian. Dan yang paling penting kita ketahui bahwa ada temporer single parent, yakni orang tua ataupun si ibunya ini merantau untuk mencari nafkah atas keperluan batin dan juga kebutuhan sekunder anaknya ini sendiri. Otomatis hal ini agar berdampak positif. Anak bisa mencontoh ibu menjadi mandiri, lebih tangguh, dan bahkan bekerja keras untuk masa depannya. Kalau dari seorang pendidik melihat kata-kata dampak positif dan negatif side terhadap single parent permanen dan juga temporer itu seperti apa yang mungkin Anda bisa bagikan, khususnya dalam reality konteks anak dalam berpendidikan, Ibu? Oke, jadi walaupun bercerai sebenarnya ya, setiap permasalahan itu apapun yang diputuskan itu tentu punya dampak positif dan negatif. Nah, adapun yang menjadi dampak negatifnya ketika anak mendapat status yang orang tuanya single parent, ya, baik apakah itu dia orang tuanya meninggal ataupun yang karena tuntutan ekonomi harus jauh dari dia. Nah, itu si anak, ya itu tadi mungkin perlakuan lingkungan, dan si anak menjadi lebih tertutup, merasa berbeda, sedikit berbeda mungkin dengan teman-temannya. Ya? Ya. Nah, tapi ada juga kok sisi positifnya ketika si anak ya melihat orang tuanya, apakah ayah atau ibunya yang dia lihat itu sebagai single parent, itu dia bisa menjadi motivasi buat dia menjadi lebih kuat, tangguh, mentalnya lebih teruji, ya kan. Kemudian dia menjadi lebih termotivasi, oh aku harus sukses ini. Ya, kulihat ibuku sampai ke luar negeri atau ayahku segitunya bekerja, nah aku harus lebih sukses, harus bisa membahagiakan orang tuaku yang udah berjuang, walaupun sendiri dia bisa jadi ayah atau ibuku, aku harus bisa membahagiakan. Mungkin itu yang menjadi mental dia lebih kuat, motivasi dia jadi lebih jelas gitu dibanding anak-anak yang lengkap orang tuanya. Ada juga kan walaupun orang tuanya lengkap tapi komunikasinya tidak baik, komunikasinya juga tidak lama ya? Waktunya pun tapi asik dengan dunia masing-masing kan banyak. Benar, ya. Benar. Nah, orang tua yang merasa dia single parent, dia hanya dia harus bisa berperan menjadi pencari nafkah, harus bisa menjadi pengasuh anaknya. Ketika ada waktu lowong dia merasa harus dimanfaatkan. Jadi sebenarnya komunikasi itu yang penting. Komunikasi ya, penting. Bukan lamanya waktu berjumpa anak gitu, tapi yang sedikit pun akan menjadi lebih berarti ketika dimanfaatkan momennya itu. Pada material komunikasi tadi ya, Bu? Itu sih kalau saya pikir. Dan juga ada dengan kondisi seperti itu anak belajar. Setuju. Dia melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya, dia berusaha belajar. Ibu saja atau bapakku saja bisa mengatasi permasalahan ini. Nah, dengan adanya komunikasi di antara keduanya, ketika ibunya punya masalah, dia ngobrol kepada anaknya, saling curhat gitu ya. Jadi sehingga anak pun tahu, oh ibu atau bapak saya punya masalah, kemudian mau bercerita, kenapa saya tidak? Nah, dengan kondisi seperti itu, si anak belajar bagaimana orang tuanya, mengidentifikasi bagaimana orang tua dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi. Nah itu, seperti tadi juga, yang bagaimana ibunya yang berjuang untuk mencari nafkah, kan banyak ya sekarang yang TKI juga kan. Benar. Ibu yang bekerja ke luar negeri khususnya untuk biaya pendidikan anak ya. Nah dengan kondisi seperti itu anak kan melihat ibuku pergi jauh itu bukan karena kemauannya, tapi karena memang tuntutan, sehingga memang harus merelakan berpisah dengan anaknya untuk bisa pergi jauh mencari nafkah yang lebih baik. Dan itu fungsinya untuk apa? Supaya pendidikanku lebih baik, kan gitu. Nah dengan seperti itu anak kan belajar bagaimana cara orang tua mengatasi, kemudian membuat anak juga termotivasi. Orang tua saya ini udah bekerja secara maksimal, maka saya juga harus bisa memanfaatkan itu dengan cara berprestasi. Setuju, baik sekali. Kita kasih jempol yuk, gabung yuk. Luar biasa. Ayo kita tos jempol kita. Keren banget ya kalau ngomongin soal topik-topik di Beranda ya, apalagi tentang hari ini ya single parent.
terhadap pola asuh perkembangan anak. Nah, ada satu hal yang menarik nih Bu. Apa itu Ziva? Ada, pokoknya ada lah. Nah, ini mungkin saya sedikit melihat kilas balik kepada salah satu influencer yang ada, yang kita bilang selebgram ya, bahwa ada pasangan selebgram yang bercerai, namun keduanya memilih untuk membagi tugas nih Bu. Nah, apa mungkin nih ketika mungkin teman-teman di rumah yang mengalami hal ini juga bisa mengasuh pola tersebut nih untuk kerjasama, mungkin seminggu di rumah bapaknya, seminggu lagi di rumah ibunya, atau seperti ya untuk komunikasi ketika ada acara event-event bareng itu mereka berdua gitu. Nah, apa itu menjadi salah satu solusi mungkin Bu? Gimana nih Bu psikolog menanggapi hal tersebut? Sekarang kan memang untuk biaya pendidikan kan besar. Setuju Ibu. Dan dalam artian tinggi. Jadi memang mau tidak mau antara ayah dan ibu memang dituntut untuk bekerja keras untuk bisa menafkahi anak. Supaya anak itu bisa mendapatkan pendidikan yang bagus. Kan gitu. Nah, tetapi apabila orang tuanya bercerai, itu merupakan salah satu cara ataupun solusi bagi orang tua untuk menutupi kekurangan dari kedua belah pihak. Nah, mungkin tadi mereka kenapa berpisah? Karena memang merasa tidak memiliki jalan keluar dalam menyatukan visi mereka lagi. Dalam artian komunikasi mereka juga menjadi lebih buruk kalau mereka bertahan. Setuju. Nah, walaupun mereka sudah bercerai, tetapi mereka masih membangun tali silaturahmi dalam artian walaupun sudah berpisah, beda atap, tetapi anak diharapkan mendapatkan perlakuan yang utuh. Setuju. Nah, dengan cara seperti itu tadi, menutupi kekosongan. Jadi kalau tadi 1 minggu anak berada di tempat orang tua ibu, atau 1 minggu nanti tempat ayah, fungsinya ada untuk seperti itu, supaya anak tidak merasakan kehilangan. Walaupun sebenarnya ya tetap juga dia merasa kehilangan, karena namanya tidak satu atap. Pembagian waktunya tersebut ya. Iya. Tapi ketahuilah pemirsa bahwa tidak ada yang dinamakan bekas ibu, bekas ayah, dan bekas anak pemirsa. Namun ketiga komponen manusia ini tetap menjadi satu jika komunikasinya terjalin secara integritas ya Bu. Baik, benar sekali. Kita kasih tepuk tangan sebelumnya. Benar sekali, luar biasa ya. Semakin seru ya, semakin mau ke akhir-akhir semakin seru ya. Betul sekali. Dan Azril nih, pastinya kita ingin dong minta suggestion nih kepada ibu-ibu berdua yang sudah hadir di sini, seperti apa nih kira-kira Bu untuk menguatkan para single parent yang ada di rumah. Mungkin saya dari Bu Rina terlebih dahulu Bu, gimana khususnya nih? terhadap perkembangan anaknya ya, supaya tetap proporsional dan selaras dengan tatanan kehidupan. Oke, baik. Jadi menurut saya bagi pasangan orang tua yang memang akhirnya memutuskan untuk berpisah, itu tentu sudah harus dibicarakan, sudah harus dibahas, didiskusikan tentang pembagian peran mereka, ya, tentang pembagian sosok mereka tetaplah harus ada sebagai sosok ayah atau sosok ibu jika mereka memiliki anak, ya. Jadi ketika anak itu orang tuanya berpisah pun dia tetap merasa orang tuanya itu masih ada di lingkungannya. Masih ada sosok-sosok yang dia bisa cari ketika dia butuhkan. Itu. Nah, ini kenapa? Karena dampaknya nanti ke pendidikannya juga bisa lebih baik lagi ke apa dia ya, ke cita-cita dia ya. Jadi itu diharapkan walaupun berpisah pun tapi tetap komunikasi tetap terjalin. Baik, itu benar sekali. Dari Ibu Yuni, singkat dan padat Ibu, silahkan. Mungkin kalau saya dari anak ya mungkin ya, walaupun kondisi orang tua yang berpisah, diharapkan memang anak itu bisa berprestasi walaupun dengan kekurangan dari orang tuanya. Dia harus bisa mencari bakat yang dia miliki untuk berprestasi dengan kemampuan seperti itu. Jadi dia bisa menutupi kekurangan yang dia miliki. Bagaimana caranya supaya saya bisa berhasil walaupun saya memiliki kekurangan karena orang tua yang berpisah. Nah, setuju sekali pemirsa. Demikianlah hasil dari drawing conclusion dari kedua narasumber kami yang sangat menarik sekali. Semoga sumbangsi dari kehadiran Ibu Yuni dan Ibu Rina membuka perspektif luas kita terhadap perkembangan anak meski Anda adalah single parent. Ketahuilah pemirsa bahwa publikasi dan juga sensitivitas terhadap status sosial single parent ini tidak hanya berperilaku terhadap negatifnya saja, tetapi
tapi banyak hal yang positif kita ingin katakan kepada Anda. Namun tergantung bagaimana cara Anda mendefinisikan dari dua komponen ini, tetap berpikiran positif terhadap apapun yang terjadi dengan menggunakan material komunikasi yang baik terhadap satu sama yang lain. Akhir kata, saya Muhammad Ernastion dan juga rekan saya Azifa. Kami pamit undur diri dari hadapan Anda pemirsa, dan jangan lupa untuk saksikan Beranda di episode-episode berikutnya bersama dengan kami berdua. Akhir kata kami mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus berjuang melawan waktu, tak pernah pudar termakan usia. Selalu menyapa pemirsa lewat layar kaca, yang pertama hadir untuk Indonesia. Jauh melangkah terus berjaya, membangun budaya bangsa Indonesia. Kobarkan api semangat di dalam dada, sebagai media pemersatu bangsa. Tetap semangat, bergandeng tangan, satukan langkah bersama TVRI. Jayalah TVRI, jayalah untuk negeri, selalu di dalam hati rakyat Indonesia. Selalu melayani, memberi yang terbaik, satukan perbedaan untuk Indonesia. Jaya